Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi, astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita berdoa bersama. Allahumma ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sesi podcast kali ini saya akan membahas tentang pelakor digital. Nah, apa sih yang menjadi seluk-beluk tentang pelakor digital? Saya dibantu Mbak Ani untuk menanyakan sesuatu tentang pelakor digital ini. Silakan Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk tema pelakor digital kali ini. Ada beberapa pertanyaan, Kang. Pertama, kita luruskan dulu. Apa sih sebenarnya pelakor digital itu? Pelakor digital, saya tuh baru dengar kali ini. Ternyata di zaman digital ini ada istilah pelakor digital. Dulu ya pelakor ya yang biasa, yang digital ya dianggap pelakor. Ternyata ada istilah pelakor digital. Nah, kalau saya pahami, pelakor digital ini memang mainnya secara digital saja. Dia tidak ketemu fisik, tapi lewat HP, lewat video, lewat aplikasi terselubung yang memang dipakai untuk mempengaruhi seorang, mempengaruhi rumah tangga, ya, mempengaruhi suami. Jadi dia nggak ketemuan, dia hanya senang-senang lewat chat, lewat video call, lewat mungkin hal-hal yang intim di video. Itulah yang disebut sebagai pelakor digital. Ini sangat berbahaya, bahkan bisa melupakan istrinya gara-gara dijojoi itu apa ya? Sering diberikan asupan atau sering diberikan stimulan dari cara digital dari pelakor itu menurut saya. Kalau lawan dari itu yang secara fisik disebut sebagai pelakor biasa yang umum sudah terjadi di masa lalu. Lalu, kenapa media sosial atau chat itu gampang banget jadi jalan masuk perselingkuhan? Ya, yang tahu dirinya masing-masing. Kenapa chat gampang ya? Chat ya, saya bukan ahli aplikasi atau chat. Tapi chat itu kan secara fungsi dia mengirimkan gambar, suara, kemudian apalagi suami atau seorang laki-laki itu lebih mudah terpengaruh dengan gambar. Maka dengan gambar itu, dengan video, dia akan mudah terpengaruh. Jadi chat itu ya kemudahan menjadi cara untuk mudahnya seorang pelakor mempengaruhi suami. Itu saja. Kalau kita bongkar, aplikasi apa aja sih yang sering dipakai pelakor digital ini? Kalau saya bukan Fendi, tahu pelakor ya semua aplikasi saya rasa ya, yang bisa berkomunikasi, yang bisa mengirimkan video, suara, gambar bisa digunakan pelakor. Misalkan WhatsApp, misalkan juga Instagram, Facebook, kemudian TikTok, kemudian aplikasi-aplikasi lain yang memang dipakai untuk bisa mengirimkan gambar, suara, dan juga video. Selama bisa menggunakan aplikasi itu, selama ada aplikasi itu, maka itu bisa jadi jalan pelakor digital masuk ke ruang suami. Ya, cek suami Anda pakai itu enggak? Dicek DM-nya, direct message-nya, mungkin inbox-nya, di situ akan menjadi jalan untuk pelakor digital masuk. Nah, sekarang bagian pentingnya nih. Apa tanda-tanda pasangan kita itu udah terikat sama pelakor digital? Baik, saya jadi terikat satu klien yang memang suaminya sedang terikat pelakor digital. Bahkan si suami ini selain dia kena perangkap pelakor digital, dia juga main judi online juga. Jadi sudah tidak
berkomunikasi dengan istrinya, selalu menikmati hidupnya dengan HP atau gadgetnya. Sudah tidak berhubungan intim secara nyata, dia hanya berhubungan secara digital ya. Mungkin nyatanya dia mungkin bisa masturbasi, bisa onani atau masturbasi itu. Sampai segitunya. Kemudian berefek secara mungkin finansial ya. Dia juga melakukan menafkahi pelakor digital itu melalui rekening dengan mobile banking, dengan cara transfer. Nah, itu sangat memperburuk keadaan rumah tangga. Ini yang saya bahas ini adalah efek ya atas seseorang itu, laki-laki atau suami itu bisa puas hanya dengan dirinya sendiri dengan cara begitu. Itu dari cerita klien saya yang suaminya begitu. Nggak peduli dengan keluarganya, nggak peduli dengan anaknya. Dia hanya menikmati digitalnya. Selain termasuk pelakonnya itu juga termasuk permainan digital yang dia senangi. Oke. Kalau ini dibiarkan, dampaknya gimana ke rumah tangga? Ya sangat tidak baik. Nggak ada komunikasi. Padahal di rumah tangga kan perlu komunikasi secara langsung. Nah, masa ke istrinya dia pakai digital juga. Ya boleh sih ya sekedarnya, tapi secara fisik harus ketemu langsung. Cuman kalau ini juga tergantung istrinya juga. Sering-seringlah memancing secara digital kepada suami. Jangan menunggu sampai rumah baru komunikasi. Tapi istri harus tetap berkomunikasi, mengirimkan gambar-gambar yang baik kepada suami yang memang suka bermain digital. Mungkin gambar kebersamaan, mungkin gambar anak yang lagi main, mungkin gambar keceriaan perkembangan anak. Ini di-share ke suami. Biar si suami ini teralihkan digitalnya. Ya, tentunya yang paling penting adalah dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pahami ibadahnya. Lah, ada yang ibadahnya bagus, tapi kok dia larinya ke situ. Nah, ini perlu terapi, perlu konsultasi kepada ahli spiritual yang memahami tentang diri. Mungkin karena trauma, luka batin, tidak dihargai di keluarga itu. Bahkan memang dari awal mula sudah menanamkan cinta hitam atau dendam di hubungan dari persatuan keluarga ini. Dipaksa dipertahankan terus-menerus, akhirnya dia lari ke pelakon digital itu. Solusi praktis dan spiritual apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau memutus pelakor digital ini? Solusinya, kalau praktis ya, praktis ini memaksa sebenarnya. Ya, dibuat komitmen baru atau kalau di istilah di Jawa itu nikah, membangun nikah lagi, datang ke konsultan bersama suami istri, disepakati hal baru. Bahwa saya tidak begini dengan janji yang menyengsarakan diri. Nah, itu janji yang menyengsarakan itu apa? Itu rahasia ya. Datang saja ke saya, nanti saya akan bantu. Kalau memang sungguh-sungguh ingin memutus secara mudah. Datang berdua, Anda bisa berbohong demi kebaikan. Misalkan ya, yuk jalan-jalan yuk ke sana. Saya mau ngobrol tentang sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Anda ajak, Anda bisa kontak Mbak Ani untuk bertemu dengan saya, janjian waktu, nanti di sini akan saya jelaskan. Nah, misalkan tidak berhasil, ya nggak apa-apa loh, usahakan ada berhasilnya ada tidak. Misalkan suami Anda marah dan akhirnya menolak, ya nggak apa-apa, mungkin lain waktu. Atau dengan cara yang halus, bisa dengan titip salam sama Allah, dengan doa khusus, nanti dia akan berubah. Itu ada caranya. Jadi cara praktisnya begitu. Tetap usaha lebih baik, karena kehidupan yang lebih baik itu akan membawa ketentraman batin, kebahagiaan, dan
rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang bahagia, dan anak turun kita yang akan menjadi lebih baik nantinya, tidak memendam trauma, tidak punya karma buruk, tidak akhirnya punya kenangan atau riwayat hidup yang buruk. Jadi mulailah dari sekarang bahwa rumah tangga Anda itu harus baik. Perbaiki suami yang kena pelakor digital itu. Ya. Baik, terima kasih untuk tema dari pelakor digital. Mungkin cukup itu pertanyaannya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Kang Rohim. Oke, ini tentunya pesan kepada istri ya, yang suaminya sedang terjebak oleh pelakor digital. Satu, bangunlah komunikasi yang baik. Paling tidak Anda sering buat acara khusus bersama keluarga dia. Anda datang ke keluarga dia, mungkin coba bikin acara selamatan apa begitu, undang suami. Di rumah ibumu besok ada, di rumah ibu besok ada acara selamatan untuk kelahiran ibu atau ayah atau mungkin haul dari siapa. Ajak berinteraksi secara fisik dan perhatikan dia. Sentuh dia, ajak berbagi komunikasi, atau dia mungkin mengantarkan berkat-berkat atau hidangan yang disiapkan di situ. Dia akan mulai berinteraksi secara fisik. Dari situ dia akan bisa untuk mengatur dirinya, tidak tergantung pada digital. Terus Anda ajak berkomunikasi secara fisik. Dari situ kuatkan dengan amalan-amalan khusus yang saya ajarkan. Ada amalan yang sangat bagus yang bisa Anda pakai untuk mempengaruhi seorang atau siapapun dalam rumah tangga untuk menjadi baik. Silakan kontak, kalau mau konsultasi ke saya di bawah video ini, atau mungkin di video ini nanti akan disertakan kontak saya atau admin saya. Anda bisa kontak sekarang untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Anda. Terima kasih, itu ya yang saya sampaikan. Semoga pelakor digital segera lenyap. Tidak ada, ya kalau dilantik setan nggak bisa lenyap ya, tapi bisa berubah bentuk. Semoga semuanya baik, kita diberikan kemudahan dalam hidup, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tentrem ayem, gemah ripah jinawi, senang dan bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.